Ketemu lagi dengan Momeji. Kita akan buat roti. Roti apa ya ini? Ayo coba tebak. Yang pasti rotinya cantik. Oke, kita langsung aja buat isiannya. Tepung terigu serbaguna 100 gram. Kemudian tepung ini akan kita sangrai dulu sampai terasa ringan dan berbau wangi gitu ya. Kurang lebih 10 menitan atau sampai kering. Kemudian kita sisihkan dulu. Keju yang diparut boleh parut kasar atau halus. Kemudian tepung yang kita sangrai tadi masukkan setelah tidak panas lagi. Lalu tambahkan gula halus. Aduk. Belum. Kemudian masukkan susu bubuk. Boleh merek apa aja. Momeji menggunakan susu bubuk Denko. Ini loh nggak di endorse ya. Lalu campurkan merata. Dan tambahkan dengan 100 gram margarin. Ini kita campuran lagi. Ini tangan tentunya udah bersih ya, yang pasti seperti itu. Tapi kalau kalian mau menggunakan sarung tangan, monggo, dipersilakan. Ini kita campurkan dulu sampai adonan itu udah tercampur merata pastinya dan udah bisa dipulung seperti ini ya. Dan kita bentuk memanjang, beratnya kurang lebih 40 gram atau sesuai selera. Nah ini nanti sebenarnya bentuknya dibentuk oval aja, kiri kanan lebih kecil dari tengah. Oke, kita lanjut ke bahan roti. Ini air susu yang hangat 170 ml. Kalau ragu jangan masukkan seluruhnya dulu ya, sisakan 10 ml. Kemudian 1 telur ukuran sedang. Telur ini kita kacaukan dulu agar tercampur merata. Sebenarnya langsung di air susu juga nggak masalah sih. Nah ini kita campurkan asalkan merata. Tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir, ragi instan 4 gram kalau mau ditimbang, atau kalau pakai sendok teh itu 1 sendok teh itu agak full. Lalu 300 gram tepung terigu protein tinggi dan 2 sendok makan susu bubuk. Dan masukkan juga langsung aja garamnya nih, setengah sendok teh garam. Garam ini tidak akan membunuh ragi karena garamnya akan tercampur dengan tepung. Nah udah, ini kita campurkan tentunya sampai merata, sampai kalian bisa lihat perubahannya pada bowl ya. Udah nggak ada tepung lagi yang kering. Kemudian kita tutup istirahatkan 10 menit aja. Tutup plastik ini lebih efisien loh, karena lebih lembab, lebih cepat mengembang ya, dibanding tutup-tutup yang lainnya. Sederhana tapi oke. Kemudian kita masukkan 40 gram margarin atau butter, lebih enak tentunya kalau pakai butter. Dan kembali kita campurkan tentunya sampai merata, sampai tidak ada lagi margarin yang terlihat. Kalian bisa lihat dari bowlnya ya. Tuh caranya tuh dilipat, folding diangkat, dilipat, bentuk membulat. Dari wadahnya itu burem sampai terlihat terang. Nah ini konsistensinya lunak tapi tidak melekat. Kemudian tutup kembali dengan plastik, kita proofing selama 30 menit. Nah ini setelah 30 menit udah lebih mengembang ya. Tuh kalian bisa lihat udah terlihat serat-seratnya. Dan konsistensi adonannya udah lebih agak memadat, nggak seperti di awal, dan lebih terasa elastis. Kita campurkan kembali, folding, diangkat, dilipat bulat gitu, kurang lebih 20 kali lipatan. Dan kembali kita bulatkan. Ini akan kita proofing yang terakhir selama 30 menit atau sampai double size. Sesuai suhu ruangan. Kalau udah ready dingin tentunya agak lebih lama sedikit ya. Nah ini udah mengembang dan udah lebih terlihat halus. Kita kempiskan, buang udara di dalamnya. Ini sambil kita rounding memanjang, bukan rounding itu kan bulat ya. Kita panjangan gitu sambil ditekan-tekan agar udara ini juga keluar. Lalu kita potong menjadi 8 bagian. Ini kurang lebih beratnya 65 gram per pieces. Dan rounding setiap bagiannya nih ditekan, dilipat, balik, di folding gitu, dibulatkan, letakkan permukaan yang halus di bagian atas. Ini sampai kita mendapatkan permukaan yang halus seperti itu ya, agar nanti rotinya halus mulus. Tutup. Oh ya, jangan lupa ditutup selama kita rounding setiap bagiannya. Karena adonan yang kita rounding pertama itu tentunya nanti akan lebih dulu mengembang. Jadi ingat selalu ditutup ya. Nah kalau udah selesai kita rounding semua, kita mulai pembentukannya
proses membentuknya ini dari adonan yang pertama tadi. Tentunya udah mengembang setelah kita menyelesaikan proses rounding sampai 8 dough tadi ya. Nah, ini kalian bisa lihat kita pipihkan bentuk persegi panjang gitu. Kemudian masukkan bahan isian, nih kita bentuk oval. Tadi beratnya 40 gram untuk isiannya, itu agak bersisa sedikit sih. Nah, jangan lupa dijepit rapat bagian pertemuannya. Nih bentuk oval, ditekan-tekan sedikit, kemudian kita tekan kiri dan kanan sambil digelindingkan tadi ya. Sedikit dipipihkan, nah jadi bentuknya seperti ini, dan kita potong kurang lebih 1,5 cm sebanyak 4 potongan. Nih seperti ini. Sekarang adonan yang kedua. Jadi posisinya tetap ya, permukaan atasnya tetap yang kita letakkan di bagian atas, kita rounding seperti itu, baru dibalik. Jadi yang halus tetap di bagian atas kan nanti. Masukkan isiannya, kemudian jepit rapat sambil membentuk oval seperti ini, digulung, tekan bagian kiri kanan, sedikit dipipihkan seperti sotong ya enggak. Nah, ini udah selesai semua. Kalau udah selesai semua, akan kita proofing dulu. Kita proofing selama 45 atau 60 menit sesuai suhu ruangan, atau sampai mengembang 2 kali lipat, double size, lebih besar dari yang sebelumnya kan. Selanjutnya ini akan kita taburi tipis dengan tepung terigu. Tepung terigu serbaguna ya. Nah, kenapa kita taburi dengan tepung terigu? Karena jenis roti kali ini kita tidak menginginkan permukaannya yang terlalu coklat. Jadi cenderung roti ini agak lebih putih atau pucat seperti ini ya. Emang jenisnya seperti ini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa panaskan oven, dan ini akan kita oven dengan suhu 180 sampai 190 derajat Celcius selama 20 menit, tidak lama. Api atas dan bawah ya. Nah, yang pasti sampai matang tapi tidak coklat. Tentunya disesuaikan juga dengan oven kalian masing-masing. Ini dia hasilnya, udah selesai. Sebenarnya ini juga terlalu kecoklatan loh. Bentuk atau warna aslinya itu lebih putih lagi. Nih, jadi seperti ini. Mungkin ini disesuaikan dengan bulan Desember, mungkin bersalju ya. Jadi ada taburan-taburan putih di atasnya. Jangan khawatir, itu nggak berpengaruh untuk rasa. Nah, ini sangat empuk, lembut, tanpa ulen dan mixer, dan bagian dalamnya nih tuh ya kan, dengan isian susu keju yang nikmat. Nah, sekarang kita akan packing sederhana ya, menggunakan plastik OPP, dan ini kertas alas cake atau kue. Ini pas banget ukurannya ya. Tuh. Ini diameter 15 cm. Bagian bawah seluruh kertasnya menutupi roti, jadi bagian depannya tuh setengah aja biar terlihat cantik. Dan siapkan plastik OPP, ini ukurannya 15 x 15 cm. Kita masukkan aja, plastik OPP ini murah, jadi dengan bahan yang murah sederhana nanti kita akan dapatkan hasil yang cantik. Dan lipat bentuk lipit-lipit kecil dari bagian tengah sampai akhir. Kalian pernah nggak waktu TK atau waktu kecil tuh buat kipas dari kertas? Nah, jadi seperti itu. Jadi kita buat lipitan-lipitan tuh, ditekan kiri kanannya agar lipitannya itu lebih tampak dan jelas. Cukup mudah kan? Nah, kalau udah sampai ujung, sampai akhir seperti ini, jangan lupa ditekan lagi kiri kanannya. Tuh udah mulai ya. Bagian tengahnya ini akan kita beri selotip. Tuh, kalau bentuk kipasnya nanti kan bisa ujung kiri atas dengan kanan disatukan jadi kipas deh. Jadi ini bentuknya seperti kipas atau seperti pita. Nih seperti ini, bisa kalian beri stiker ucapan terima kasih atau logo dari usaha kalian ya. Nah, ini dia hasilnya, sederhana tapi cantik. Tuh, semuanya kita bungkus seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Ini adalah hasil akhir dari roti isi susu keju. Dan ini paling laris banget untuk di setiap acara ya.
hajatan, ulang tahun, arisan, terutama untuk ide bakulan kalian yang terbaru. Oke? Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.